أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها المسلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد أمره بذلك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjauhi dan meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bersemangat dalam beribadah, giat dalam beribadah merupakan perbuatan yang mulia. Semangat kita dalam beribadah merupakan sebuah keistimewaan dan kemuliaan. Terlebih lagi di zaman di mana kebanyakan manusia banyak yang lalai dari ibadahnya, terutama di zaman di mana azan dikumandangkan sebanyak 5 kali dalam sehari, namun banyak orang yang seperti tidak mendengar panggilan tersebut. Tetap semangat menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ketika ada orang yang dengan bangganya, dengan tidak tahu malunya, makan, minum, merokok di pinggir-pinggir jalan. Tetap berusaha, semangat untuk berusaha mengeluarkan harta yang ia miliki. Di saat ada orang yang juga berusaha untuk menahan hartanya agar tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menyempatkan dirinya membuka Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an di saat kebanyakan orang jarang sekali membuka Al-Qur'an. Namun ketaatan yang dilakukan, semangat untuk menjalankan ketaatan yang dilakukan, harus memperhatikan syarat agar ketaatan dan ibadah yang ia kerjakan
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah ketaatan, dalam sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Akan tetapi bagaimana ketaatan yang dilakukan oleh hamba tersebut bisa menghasilkan keridhaan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ketaatan tersebut ia bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang dilakukan ternyata tidak hanya menghasilkan surga, namun bisa jadi ketaatan yang dilakukan seorang hamba dapat memasukkannya ke dalam neraka, wal iyadu billah. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ada satu unsur, syarat utama seorang hamba melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila unsur ini tidak ada di dalam ibadah seorang hamba, maka amal tersebut, ketaatan yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala akan sia-sia. Unsur tersebut, syarat tersebut adalah keikhlasan niat kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ikhlas berarti memurnikan niat ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah kita tunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan untuk melakukan ibadah kepada Allah semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, murni karena Allah Subhanahu wa taala di dalam agama yang lurus ini. Maka ibadah yang tidak terdapat keikhlasan di dalamnya, ibadah ketaatan yang kosong dari keikhlasan, adalah seperti tubuh jasad yang tidak memiliki ruh, alias bangkai. Maka apakah pantas kita sebagai seorang hamba mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bangkai? Maka tentu saja sangatlah tak pantas bagi kita mempersembahkan bangkai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menjaga ikhlas niat kita, baik itu sebelum kita beribadah, di saat kita beribadah, maupun setelah kita beribadah. Sebelum kita melakukan ketaatan, sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengecek terlebih dahulu, sudahkah keikhlasan tersebut hadir di dalam hati kita. Apabila keikhlasan sudah hadir, maka barulah kita mengerjakan ketaatan tersebut. Jika kita sudah ikhlas di awal ibadah kita, maka hendaknya kita terus menjaga keikhlasan tersebut di tengah-tengah ibadah kita. Jika di awal kita sudah ikhlas, namun di tengah-tengah ibadah kita mulai melenceng keikhlasannya, maka kita luruskan kembali niat kita. Kita luruskan kembali keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah kita beribadah, kita juga hendaknya menjaga keikhlasan tersebut. Jangan sampai kita merasa ujub, merasa bangga dengan amal soleh kita, bahkan sampai memamerkan amal soleh kita tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Keikhlasan seorang hamba tatkala beribadah bisa dilihat dari tanda-tanda yang nampak dalam diri hamba tersebut. Disampaikan oleh para ulama bahwasannya keikhlasan itu bisa dilihat tanda-tandanya. Di antaranya yang pertama,
adalah ibadahnya orang tersebut sama di saat disaksikan oleh banyak orang, disaksikan oleh mata manusia, sama seperti di saat ia sendiri hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba beribadah, rajin melaksanakan sholat 5 waktu, di saat ada keramaian manusia, di saat disaksikan oleh mata-mata manusia, maka tatkala ia sendiri, ia juga rajin beribadah, rajin melaksanakan sholat 5 waktunya, maka itu merupakan tanda keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda yang kedua adalah ketika dipuji tidak terbang, dan jika dihina, jika dicela tidak tumbang. Sebagaimana motivasi orang-orang yang saleh yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga ketika mereka beramal saleh, motivasinya sebagaimana disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka cinta, mereka suka memberikan makanan-makanan kesukaan mereka, gemar memberikan makanan kepada orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada tahanan-tahanan, makanan-makanan kesukaan mereka. Apa motivasinya? Innama nut'imukum liwajhillah. Motivasi mereka adalah mereka mengatakan di dalam ayat selanjutnya, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian tidak lain dan tidak bukan hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jaza wala syukura. Kami tidak menunggu balasan dari kalian, kami tidak ingin balasan dari kalian, dan kami tidak menunggu ucapan terima kasih dari kalian. Maka ketika amal soleh yang kita kerjakan tidak dipuji manusia, namun terus dilaksanakan, maka itu menandakan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah mendatangkan sakinah. Amal soleh yang kita kerjakan mendatangkan ketenangan bagi kita. Amal soleh yang kita kerjakan mendatangkan ketentraman dalam hidup kita, sehingga bahkan sampai taraf kita mencintai dan merasa tenang walaupun segala yang kita miliki diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiga tanda tadi merupakan tanda keikhlasan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika apabila kita melakukan kebaikan, di saat disaksikan manusia kita merasa semangat, namun ketika tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang melihat, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita merasa malas, maka perlu dipertanyakan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga jika kita beramal soleh, tidak ada yang memuji, tidak ada yang memuji, kemudian kita berhenti melakukan amal soleh tersebut, maka itu juga harus dipertanyakan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.